bersyukur atas kasih karunia Tuhan. Kami bergandeng tangan melangkah bersama. Integritas, profesionalisme dan entrepreneurship, IPE pilar utama Grup Ciputra. Dengan visi megah dari langit tertinggi, kami mencipta kota merajuk kehidupan. Cipta daya kreasi penuh dengan inovasi, menghasilkan karya agung bermutu tinggi. Ayo semua para pahlawan Grup Ciputra, wujudkan sebuah mimpi dengan berjuta karya, mencipta Indonesia di kagum dunia, berpilarkan IPE, berpilarkan IPE. Ayo semua para pahlawan Grup Ciputra, wujudkan sebuah mimpi dengan berjuta karya, mencipta Indonesia di kagum dunia, berpilarkan IPE, berpilarkan IPE. Selamat sore Bapak dan Ibu Cipreneurs. Selamat datang di Entrepreneurs Academy bersama Han Ciputra Entrepreneurs Club dan salam entrepreneur. Bapak Ibu, perkenalkan saya Andrian dari tim Akademi yang akan menemani sesi sore hari ini. Hari ini kita akan membahas sebuah tema yang menarik, yaitu Boost Your Business Performance, Go Bigger, Go Better. Bagaimana meningkatkan performa bisnis melalui mindset, tim, dan sistem agar kita bertumbuh lebih besar dan lebih baik. Dan telah hadir bersama kita narasumber yang sangat berpengalaman, Bapak Muhammad Aditya Amijaya. Beliau saat ini sebagai sarjana Sains, Master of Science, dan juga beliau sebagai profesional certificate coach ya. Dan saat ini beliau aktif ya sebagai lead coach and business strategist, dan juga beliau ini juga master trainer and mentor di Corpora Consulting. Langsung saja kita sapa. Selamat sore Coach Adit, apa kabar Coach? Selamat sore, apa kabar Mas Kabar Andrian? baik pastinya, terima kasih. Dengar suara saya dengan baik? Apakah suara saya jelas? Terdengar dengan baik sekali Coach Adit ya. Oke, Ya, aman mohon ya, maaf ya suara. Mas Adrian, mohon maaf dulu, ini saya lagi agak batuk pilek, jadi suara saya mungkin agak mindeng dan sering batuk-batuk. Dan kemudian kadang-kadang saya ngeliat ke atas, karena di atas itu TV-nya yang gede gitu ya. Kalau ngeliat komputer kan kecil-kecil, jadi kadang-kadang saya ngeliatnya ke atas, lihat ke ini ya. Jadi kalau saya mendengar izin ya. Terima kasih Coach ya, dan terima kasih juga ini kita sampaikan telah berkenan hadir dan berbagi bersama Cipreneurs hari ini. Dan sebelum kita mulai, kami mengajak Bapak Ibu Cipreneurs untuk menuliskan kota domisilinya di kolom chat yang tersedia. Dengan begitu, kita bisa saling menyapa nantinya dan menciptakan suasana diskusi sore ini menjadi lebih hangat dan interaktif. Setuju ya Coach Adit ya? Ya, biar kita saling kenal ya. Yes, kita sampaikan juga bahwa sertifikat nanti akan kami kirimkan ke email Bapak Ibu yang tercatat hadir dalam sesi hari ini, dan juga pastikan data kehadiran nanti sudah terisi dengan baik ya. Apabila Bapak Ibu memiliki pertanyaan selama sesi ini berlangsung, silahkan langsung tuliskan di kolom chat. Nantinya pertanyaan tersebut akan kita langsung bahas ya, kita diskusikan. Dan nantinya ada sesi tanya jawab khusus ya setelah materi Coach Adit menyampaikan informasinya. Baik, tanpa perpanjang kata-kata, mari kita langsung masuk ke sesi utama yang sudah kita nantikan bersama.
Kepada Coach Adit, waktu dan layar kami persilahkan. Selamat berbagi insight untuk kita semua. Kita berikan sambutan aplaus untuk Coach Adit. Secara virtual ya. Boleh dong. Oke, Baik, Coach. terima kasih. Ya, baik, Silakan. terima kasih Pak Andrian. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua, Bapak Ibu. Ya, terima kasih sudah hadir di sore hari ini walaupun jam-jam sibuk, jam sore ya. Mau hadir gitu ya di acara kita di jam 4 sore ini ya. Kita punya waktu sekitar berapa jam ya Mas Andrian? Kita punya waktu kira-kira kita setujuin jam berapa ya? Tripreneurs? Sampai jam 10 malam atau gimana? Ya. Boleh. Jam 12 Jam katanya. 12. Oke ya. Jadi kita menyesuaikan waktu 90 menit kita maksimal ya, Oke, Coach ya. 90 menit ya. Jadi mungkin nanti ada acara kalau tanya jawab nanti kalau ada yang mau langsung tanya bisa ketik di chatbox kali ya. Kemudian juga boleh raise hand. Nanti silakan Mas Andrian interupsi aja kalau memang ada pertanyaan yang ingin segera dijawab gitu ya. Silakan. Jadi saya Baik, gitu. Dan kemudian jadi hari ini kita membahas topik besarnya boost your business performance gitu ya. Hanya saya title-nya bisnis itu kan banyak banget ya, banyak hal gitu ya. Luas ya, Coach, ya. Dari A sampai Z ya. Nggak mungkin kita bahas setengah jam dengan detail. Jadi satu topik khusus, satu hal khusus yang ingin saya sharing gitu ya. Yang mungkin justru ini penting tapi banyak dilupakan orang gitu ya. Terutama UMKM gitu ya. Saya masih UMKM nggak perlu kayak gini. Oh justru gitu ya. Perlu karena dengan disinilah sebetulnya apa ya langkah pertama atau syarat utamanya agar teman-teman bisnisnya bisa menghasilkan suatu cash flow yang stabil gitu ya dan apa ya yang bisa menunjang ya bisnisnya sustain ke depannya gitu berlangsung dengan baik gitu ya karena kalau enggak ya akhirnya bersaing terus gitu. Kalau gitu saya izin share ininya ya materinya ya. Boleh Coach, silahkan Coach. Dan sebelum Coach siapin nih beberapa materinya yang akan kita lihat secara bersama, kita sapa dulu ya Coach Adit ya. Ini banyak yang hadir dari berbagai wilayah di Indonesia ini hadir juga beberapa kota. Ada juga yang hadir dari Hong Kong, ada juga yang hadir dari Korea, ada juga yang hadir dari belahan dunia lainnya nih Coach ya. Ramai ini Coach sepertinya ya. Jadi ini sesuatu acara sore yang sangat menarik. Yang dimana ini beliau-beliau ini hadir untuk berinvestasi ilmu ya Coach ya. Mudah-mudahan apa yang kita berikan bermanfaat untuk beliau-beliau ini. Oke. Ada dari Hong Kong juga ya gitu ya. Ada Coach ya hadir. Siapa yang Hong Kong di sini nyapa dong? Boleh cerita dari Hong Kong bisnisnya apa, usahanya? Sore Coach, nyimak sambil persiapan masak Coach. Wah, di Hong Kong jam berapa Hong Kong? Jam 5 Coach. Oh jam sore, beda 1 jam aja ya? Iya. Oke. Itu Hong usahanya Kong, apa Bu Ati ya? Bu Ati ya? Bu Ati ya tadi ya, Oke. Saya juga mau ini ya, silakan. Tadi ada yang mau kayaknya. Ada yang mau. Saya yang di Hong Kong itu PMI Coach. Oh. PMI tidak ada usaha Coach. Oke. Semangat. Semangat. Oke, semangat untuk semuanya. Dan juga ini kita sapa juga. Adakah yang dari Korea di sini? Korea. Singapura itu aja Bu Sutiem Pak, Singapura. Oh, Singapura hadir juga. Oke. Waduh. Yang Korea. Yang Korea ada enggak nih? Saya dari Korea. Oh, Korea. Wah, Korea mana nih? Korea bagian tenggara. Utara, selatan, barat, timur. Utara kayaknya beliau nih, Coach. Korea Utara hadir. Jangan-jangan ada yang di Iran pula kah gitu ya? Ada Iran? Daerah terdampak ya. Oke, baiklah. Daerah konflik. Daerah konflik ya. Oke. Baik, saya juga ini ya. Ini jadi adem ya, Coach. Terus juga mungkin ada teman-teman saya juga para coach yang alumni training coaching saya. Silakan kalau ada yang mau nyapa, ada Mas Rudi, Pak Rudi, Pak Haryanto, Bu Susana mungkin atau Pak Robert, silakan sapa dulu. Selamat sore
buat kakak-kakak semua yang hebat yang menyisahkan waktunya untuk belajar dan menjadi pembelajar yang ulung. Dan Sama pada sekali Pak Robert. kesempatan ini pula saya ingin belajar banyak dari kakak-kakak semuanya di sini bagaimana kita bisa mengupgrade, rescaling kita untuk menjadi lebih baik yang sesuai dengan visi tadi menjadi lebih goes for better. Jadi tidak cuma untuk lebih baik tapi dari better menjadi the best. Iya, Wah, keren setuju. ya. Itu yang disampaikan oleh Coach Gak Rudy sekedar ya. better ya, tapi the best. Terima Thank kasih you Coach Pak Rudy. Rudi. Thank you. Oke, ya thank you ya. Jadi kita mulai. Jadi materi kita sekarang ya tadi saya bilang bisnis itu luas banget. Yang mana nih mau dibahas gitu ya dalam 1,5 jam. Lagi pula kan mungkin nggak perlu bahas yang teoritis ya, tapi yang praktis-praktis aja gitu ya, yang bisa diterapkan. Nah dari sekian hal dalam bisnis yang paling sering terlupakan di UMKM ya, itu adalah menemukan keunikan usaha Anda dan menceritakannya gitu ya. Jadi usaha kita tuh keunikannya apa dan bagaimana kita menceritakannya ke orang lain gitu ya. Karena dengan kita tahu keunikan kita apa dan kita bisa menceritakannya dengan baik, ya orang yang tepat akan akhirnya mau ya memutuskan untuk membeli dari usaha kita gitu. Jadi ya kita sih kepengennya semua orang beli dari kita, tapi kan nggak mungkin ya. Jadi perlu ibaratnya dari keunikan usaha ini kita bisa mendapatkan ceruk pasar atau niche market yang tepat. Gitu. Nah, mungkin saya perkenalkan dulu nih ya sebentar. Oh ini ya, saya gitu ya. Tadi mungkin sudah sudah secara sekilas diperkenalkan gitu ya. Saya sendiri sebetulnya profesi utama saya adalah seorang professional certified coach ya. Coach di bidang salah satunya coach di dunia bisnis ya, jadi bisnis coaching gitu ya. Dan saya juga salah satu adalah pemilik dan pengajar dari program pelatihan coaching yang sudah diakreditasi oleh ICF gitu ya. Mungkin pengalaman jam terbang saya dalam coaching itu udah cukup banyak ya, 3.200 jam gitu ya, dari berbagai industri gitu ya, baik itu UMKM maupun korporasi. Nah ini saya nggak akan terlalu panjang di sini. Kalau ada yang mau tanya-tanya nanti japri aja gitu ya. Oke. Nah sekarang ya kalau kita bicara pemasaran ya, salah satu aspek bisnis itu kan pemasaran atau bahasa kerennya marketing ya. Marketing itu pemasaran, memasarkan. Apa sih maksudnya gitu ya, teman-teman gitu ya. Apakah pemasaran itu simple sih definisinya, sederhana aja. Adalah suatu cara agar orang yang tepat jadi tahu ya usaha kita apa, jadi tahu produk kita apa, jadi tahu jasa yang kita jual tuh apa gitu. Itu memasarkan atau pemasaran ini ya. Kalau udah tahu gimana caranya supaya akhirnya mereka percaya pada usaha kita kan gitu ya. Iya. Oh tahu, kalau sekedar tahu aja oh tahu gitu ya. Oh si A itu jualan ini misalnya, si B itu tukang jahit, oh tahu apa, tapi kalau udah tahu percaya nggak dengan usaha kita itu. Kemudian akhirnya dia mau memilih usaha kita, akhirnya dia memilih untuk membeli dari kita, intinya kan gitu ya. Ini yang menjadi target ya. Akhirnya mereka memilih usaha kita untuk membeli dari kita. Orang yang tepat kata kuncinya nih. Yang nggak semua juga orang harus beli dari produk dari kita juga kan gitu ya. Kalau semuanya beli dari kita ya kita juga kewalahan nanti gitu ya. Gitu ya. Jadi orang yang tepat, dia bagaimana caranya supaya tahu kita jual apa, bagaimana supaya akhirnya mereka percaya pada usaha kita, pada produk kita, pada apa yang kita jual, dan akhirnya mau memilih usaha kita gitu ya. Itu pemasaran, simple aja sih gitu ya, sederhana. Jadi gimana dong supaya orang yang tepat bisa tahu, bisa percaya, dan akhirnya memutuskan untuk membeli produk atau jasa kita gitu kan. Simple, kita harus pertama, karena tadi saya bilang orang yang tepat, kita harus tentukan dulu siapa orang yang tepat itu gitu ya. Orang-orang yang tepat ini siapa yang akan membelikan produk jasa kita gitu ya. Kemudian kita harus tentukan keunikan dari usaha kita apa, dari si produknya, jasanya, atau layanannya gitu ya. Maksudnya gini, beda jasa dan saya membedakan antara jasa dan layanan.
Kalau jasa itu adalah produk gitu ya. Tapi produknya berupa jasa. Kalau produk yang biasanya kan barang ya. Misalnya saya jual laptop ya, berarti saya menjual barang laptop. Tapi kalau bisnis saya adalah simple lah, tukang pijat misalnya gitu ya. Ya berarti jasa ya, bisnis kita adalah jasa pijat gitu kan, jasa pijat. Atau kalau bisnisnya adalah ini apa? Kalau bisnisnya jahit baju, produknya barangnya adalah hasil jahitannya gitu ya. Jasanya jasa menjahitnya gitu ya. Nah, kalau layanan adalah servisnya gitu ya. Jadi baik itu produknya barang atau jasa, ada layanan yang melekat di situ kan. Simple, dari mulai kita menjawab telepon mereka bagaimana gitu ya. Bagaimana kita bisa secepatnya memberikan balasan WA, WhatsApp, DM. Kemudian bagaimana kita bisa melayani mereka ketika bertanya-tanya tentang produk kita gitu ya. Sampai akhirnya layanan itu bisa mempengaruhi mereka untuk mengulangi pembelian jadi kita. Jadi beli lagi dari kita gitu ya. Kalau cuma beli sekali tapi layanannya jelek walaupun produknya bagus, mungkin mereka kapok. Ya nggak beli lagi. Jadi belum disebut pelanggan kalau baru cuma beli sekali. Kalau beli berkali-kali baru disebut pelanggan. Namanya juga pelanggan ya, langganan beli dari kita gitu ya. Tapi kalau cuma sekali beli, udah nyoba sekali, kemudian nggak beli lagi, entah kapok, entah bosen, atau apa, jangan-jangan layanan kita yang kurang, walaupun produk kita bagus, gitu ya. Nah, kalau sudah kita tentukan dulu siapa orang yang tepat, kita sudah tahu juga, kita sudah menetapkan keunikan dari usaha kita, baik itu dari produknya, jasanya, atau layanannya, ya jangan cuman tahu aja, harus kita ceritakan, gitu kan. Keunikan usaha kita ini kepada orang yang tepat itu, gitu ya. Orang-orang yang tepat yang menjadi sasaran dari produk kita ini, gitu ya. Jadi nggak hanya cuma tahu, tapi harus diceritakan. Bagaimana mereka tahu kalau mereka nggak diceritain itu ya? Menceritakannya bisa macam-macam bentuknya, nggak hanya dengan secara verbal ya. Menceritakan dalam bentuk spanduk itu menceritakan. Menceritakan dalam bentuk iklan ya, flyer itu juga menceritakan. Secara verbal ketemu ngobrol di halte atau di mana itu menceritakan. Di sosial media apalagi gitu ya, itu menceritakan. Ya. Nah, jadi tahapan-tahapan inilah yang akan kita pelajari ya selama 1,5 jam ke depan, ketiga hal ini. Jadi yang pertama, tentukan dulu orang yang tepat siapa yang mau beli dari Anda. Ya. Ini menarik nih. Apapun jasanya gitu ya. Apapun produknya. Ya. Karena apa? Pertama, budget kita untuk marketing atau pemasaran kan terbatas. Nggak seperti perusahaan besar multinasional yang target mereka itu target orang yang mau mereka sasarkan itu bisa seluruh Indonesia gitu ya. Seluruh Indonesia. Targetnya kan bisa dengan iklan di TV, iklan di internet, itu gede budgetnya. Tapi kalau kita kan nggak seperti itu. Dan nggak perlu juga kali ya semua orang Indonesia beli dari kita ya. Kita juga kewalahan gitu ya. Jadi siapa ini yang beli dari kita? Orang yang kayak apa? Nah, ini kita harus tentukan nih kategori-kategorinya nih, gitu ya. Mungkin dari sisi pekerjaan, profesi mereka, penghasilan mereka, harus sedetail itu. Usianya mungkin, jenis kelaminnya, lokasi mereka tinggal, even lokasi mereka biasa berkumpul ya. Bahkan lokasi mereka biasa berkumpul bisa membantu gitu ya. Berkumpul itu bisa berkumpul secara fisik, bisa berkumpul di sosial media atau di digital gitu ya. Oh, kebanyakan mereka ngumpulnya di Facebook, kebanyakan mereka ngumpulnya di TikTok. Oh, kebanyakan mereka ngumpulnya di lapangan futsal, kebanyakan ngumpulnya di sasana olahraga gitu ya. Kalau Anda jualnya adalah peralatan olahraga, ya tentu sasarannya adalah orang yang suka olahraga. Orang yang suka olahraga itu kayak apa sih pekerjaan, profesi, penghasilannya, usianya yang seperti apa, jenis kelaminnya rata-rata yang seperti apa maunya gitu ya. Lokasi mereka berkumpul biasanya orang suka olahraga di mana sih gitu ya. Itu harus tahu gitu ya. Kalau enggak ya gimana gitu. Enggak akan mempersulit kita untuk menemui mereka dan menceritakan produk kita dong gitu ya. Ya, lebih mudah ya coach ya untuk mencapai. Akan lebih gampang kalau kita sudah menentukan dulu gitu ya. Iya. Caranya gimana untuk menentukan yang semua ini? Nah, ini ya.
Kalau memang produk Anda masih baru gitu ya, tentukan dulu siapa sih yang paling terbantu dengan usaha kita atau dengan produk kita ini gitu ya. Kalau sudah punya pelanggan yang banyak, sudah ada data gitu ya, silakan cek aja, ingat-ingat pelanggan mayoritas Anda itu seperti apa mereka gitu ya. Wah, beragam coach, tapi 80% ibu-ibu rumah tangga misalnya. Nah, itu mungkin yang target yang tepat buat produk kita gitu. Ya. Yang lainnya bukannya nggak boleh beli, boleh beli gitu ya, silakan. Bagus malah kalau mau beli ya. Ya, Tapi banyak ya, Pak. biasanya akan kelihatan polanya gitu ya. Paretonya atau 80%-nya itu orang kategori yang seperti apa. Jadi yang kedua ini biasanya yang sudah berjalan sudah beberapa lama gitu, yang sudah ada pola orangnya, pelanggan-pelanggannya. Yang pertama itu kita bisa lakukan kalau memang kita baru pertama kali nih, ya. Siapa yang kira-kira akan terbantu dengan usaha kita? Karena biar bagaimanapun kita berbisnis itu adalah untuk bantu orang lain, gitu kan. Bisnis yang langgeng karena apa yang kita jual selalu membantu orang lain, gitu ya. Kenapa sabun Lux sampai sekarang laku? Ya karena banyak terbantu orang dengan sabun Lux itu, nggak pernah hilang gitu ya. Kalau suatu saat orang nggak butuh sabun lagi, mungkin sabun Lux nggak laku lagi gitu ya. Mungkin suatu saat ada teknologi yang bisa membersihkan dan mewangikan tubuh tanpa pakai sabun, sabunnya jadi nggak laku ya, jadi nggak terbantu lagi ya. Jadi nggak butuh lagi orang dengan sabun gitu ya. Ya gitu. Jadi seperti apa sih mereka ini gitu ya? Kalau jenis usahanya di kuliner berarti yang terbantukan adalah ibu rumah tangga ya, nggak perlu masak lagi ya. Macam-macam gitu ya. Intinya kan orang yang kelaparan. Iya, masalah perut ya kan. Iya. Yang terbantukan Orang yang kelaparan tapi yang seperti apa maunya. Ya. Itu dia, Orang yang lapar ini dari sisi pekerjaan, profesi, penghasilan gitu ya. Karena mungkin kalau misalnya pekerjaan, profesi, penghasilan ini pengaruh, nanti akan mempengaruhi bagaimana bentuk makanan yang akan kita jual itu dari sisi tampilannya, mungkin dari sisi harganya, dari sisi rasanya gitu ya. Kalau jenis mereka itu adalah misalnya penderita diabetes, ya tentu kita makanannya harus yang memang cocok untuk orang penderita diabetes, ya kan, macam-macam lah. Jadi itu semua akan pengaruh gitu ya. Ini ya, jadi seperti apa mereka harus kita pikirkan. Contoh aja ya. Contoh jenis saya jasa jahit dan pakaian gitu ya. Ini kenapa saya bilang contoh ini, karena tepat di depan rumah saya di jalan besarnya ada nih. Jadi kalau saya juga kadang-kadang kalau ada mau ngecilkan baju segala macam, saya ke dia gitu. Jadi saya juga terinspirasi dari dia, cukup bagus juga sih dia gitu, keunikannya gitu ya. Jadi yang saya ceritakan ini murni kisah menyata dari penjual tersebut ya, walaupun namanya tidak saya sebut gitu ya, tapi keunikannya memang nyata gitu. Jadi dia target market mereka adalah ibu rumah tangga dan pekerja kantoran dengan penghasilan menengah. Nah ini harus spesifik, usia antara 25 sampai 50 tahun, jenis kelamin rata-rata perempuan gitu ya, walaupun yang cowok kayak saya juga mereka mau melayani gitu ya. Tergantung nih bapak ibu mau jasa jahitnya yang memang untuk pakaian wanita atau pakaian anak-anak, pakaian bapak-bapak gitu ya, atau campur gitu kan. Lokasi mereka tinggal ya karena mereka usahanya di ruko itu kan nggak bisa kemana-mana ya pasti lokasinya yang menjadi target adalah lokasi orang-orang yang tinggalnya dekat dengan ruko itu, di perumahan, juga ada kos-kosan gitu ya. Lokasi biasa mereka berkumpul ya, ibu-ibu ini, ibu rumah tangga usia 25-55 tahun ini, misalnya ngumpulnya di mana sih? Oh, di grup perumahan, posyandu, sekitar sekolah dasar ya, yang nganterin anaknya gitu ya, ngantar jemput, minimarket, karena perumahan-perumahan di sekitar rumah saya itu banyak perumahan dan ada minimarketnya yang biasa didatangin ibu-ibu ini. Halte bus ya, yang nganterin anaknya, atau yang pekerja kantoran, mereka pagi-pagi ke halte bus, atau di grup Facebook gitu ya, grup Facebook RT mungkin apa gitu ya, RW gitu. Jadi ini ya ditentukan gitu ya. Kalau udah tahu terus ngapa gitu kan. Nah, jadi nanti ada tahap berikutnya. Jadi
menentukan orang tepat ini ada lembar yang bisa dipakai sih nanti kalau mau ya saya kasih untuk membantu aja ini ya. Bukan yang ini. Yang orang yang tepat ya gitu ya. Nama produk atau jasanya apa? Kita jual apa dulu nih? Karena orang yang tepat pasti tepat dengan produk atau jasa kita. Kalau bisnis kita menjual lebih dari satu produk, lebih dari satu jenis produk atau jasa, misalnya saya punya jasa laundry, tapi saya juga punya jasa cleaning service. Nah, kan produknya jasanya beda nih. Masing-masing mungkin punya orang yang sasarannya beda-beda gitu. Nah, profesi mereka apa? Silakan ditulis usianya, jenis kelamin, tempat tinggal, tempat berkumpulnya, tinggal ditulis aja ya di sini untuk bantu aja sih, gitu ya. Jadi sifatnya lebih ke database ya ini ya? Ya, bukan database tapi memprofilkan dulu aja gitu ya. Ya, secara profiling ya, profile. Oke. Mungkin di sini teman-teman ada yang mau sharing, udah mulai kepikiran nggak? Ada yang muncul nggak? Siapa di sini yang produknya apa, jasanya apa, dan sudah muncul, saya udah tahu nih gitu ya, sasaran orang yang tepat buat produk saya itu siapa, orang kayak apa. Kalau ada silakan sharing deh, boleh, supaya diskusinya enak nih. Ya, kalau ada ya, boleh gitu silakan Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk bisa diskusi terkait dengan apa yang sudah barusan disampaikan oleh Coach Adit. Pembahasannya kan lebih detail untuk membantu juga nih supaya arahnya jelas gitu ya, sesuai apa yang menjadi arahan Coach Adit tadi. Boleh di sini Bu Umi Nasriko, silakan jika seandainya ada yang mau diinformasikan terkait dengan materi. Atau kita sama-sama tentukan sekarang gitu ya. Boleh. Siapa di sini? Gak apa-apa kok, ini latihan saja untuk bisa memastikan kembali. Gak ada benar, gak ada salah. Oke, boleh di sini salah satu sambil nunggu saya ngopi dulu. Mewakilkan Bu Suratmi. Ada yang sudah ini jam 4 mau sore sharing-sharing Bu, sudah ada banyak bayangan kalau Bu Suratmi ini punya usaha apa, target marketnya seperti apa yang diinformasikan arahan dari Coach Adi tadi. Boleh Bu Suratmi, Mako kalau hadir. Silakan Bu. Bayangan ada sih Bu Pak, Suratmi. tapi di Makau. belum ada, Pak. Ibu bisnisnya apa? Usahanya apa? Karena anak saya itu ambil kuliah jurusan chef, saya kepikiran ingin buka kafe. Tapi di dalam kafe itu juga ada produk tangan saya yang bukan maksudnya bukan dari, kalau chef kan berarti kafe kan berarti makanan. Tapi saya juga kepikiran di dalamnya itu ada seni gitu. Jadi good ya. Kafe kalau berhasil dengan seni. Seni itu hasil saya sendiri dari lukisan atau juga kristik juga. Soalnya adik saya juga melukis, juga adik saya bisa saya tampung gitu hasil karyanya. Itu baru kepikiran gitu, cuma belum ada modalnya. Ya itu nggak apa-apa, justru semua berawal dari impian gitu ya, dari pikiran. Iya, betul Coach. Kan? Bagus sekali Bu. Jadi sudah mulai itu muncul ya, keunikan dari usaha Ibu itu kombinasi antara kafe dengan seni gitu ya. Nanti kayak apa bentuknya itu udah ada keunikan tersendiri juga itu ya. Gitu. Orang yang tepat kira-kira untuk yang seperti itu apa? Kan bukan hanya orang yang suka kopi aja yang mau ke situ, yang jadi sasaran orang yang juga menghargai seni gitu kan. Iya. Yang diharapkan menjadi pelanggannya Ibu gitu kan. Dia doyan kopi, doyan seni gitu. Nah, kayak apa tuh profilnya? Silakan dipikirkan Ibu ya. Iya kan. Tadi kopi. Ya itu sudah menjadi impian harapan dari Bu Suratmi ya. Itu sudah oke banget ya. Gitu. Tapi atau mungkin di sini ada investor yang mau kasih ini ya. Boleh itu juga gitu ya. Ada lagi yang mau sharing? Boleh. Ya, ini Coach, ini kalau tadi Bu Suratmi masih dalam angan-angan, masih bayangan ya, harapan. Ini juga sudah ada pelaku bisnis yang hadir di sini, Coach, dari Sidoarjo. Ini ada Bu Joyce. Ada. Wah, Sidoarjo. Ya, usahanya ini bidang
kafe juga nih Coach ya. Nah, ini Selamat udah sore benar-benar jadi Pak kafe ya. Adrian, Pak Selamat Aditya. sore. Ketahuan juga Sore kalau Ibu, saya masuk. gimana Bu? Ya, jadi boleh diperkenalkan, disampaikan bisnisnya bidang apa Bu? Iya, saya buka kafe. Mm-mm. Keunikan kafe saya adalah menggabungkan kafe dengan cigar lounge. Jadi kami juga jual Wow. cigar, jual cerutu, dan Mm-mm. cerutu yang kami angkat adalah cerutu lokal. Biasanya orang Waduh, selalu keren ya. beranggapan cerutu adalah barang mahal, impor. Iya, Kami betul. menyediakan cerutu dari yang harganya mulai dari 35.000 yang paling murah. Wow. Tapi dengan cerutu itu sendiri sudah Ibu sudah ini ya menentukan keunikan yang benar-benar nih targetnya ya. Orang-orang nggak sembarangan nih, Pastinya- orang-orang yang pastinya menghargai begitu. banget ya. Cuma Orang-orang yang masih satu bangun. orang yang doyan cerutu itu tipe orang yang biasanya tuh high class gitu ya. Cie. Bener gak sih? Enggak juga. Sebetulnya enggak. Itu yang mau kami Enggak ya? angkat. Cerutu bukan Oh. high class juga untuk semua. Sebetulnya ya, karena harganya murah. Beda dikit sama rokok kayaknya ya. Cerutu enggak habis-habis. Terus bahannya semuanya bahan lokal gitu. Oh, oke. Sekalian mengangkat kami- produk lokal ya. Dan kami juga buat cerutu semuanya juga mau kami angkat. Semuanya legal, pakai bea cukai. Semuanya cukai. Wow. Siap. Gitu. Jadi semuanya legal. Iya. Itu target pasarnya karena cerutu, masih cerutu kan biasanya anak muda jarang yang pakai cerutu. Iya. Jadi kami target pasarnya tuh profesional ke atas keluarga dan bapak-bapak keluarga. Gitu, Iya, iya, yang mau iya. paling enggak mahasiswa ke atas lah. Good. Ya, itu udah kelihatan ya Yang polanya membeli ya. kami batasin usia 21 tahun ke atas untuk cerutu. Ibu sudah berapa lama nih kafe curut dan cerutunya ini? 8 bulan. 8 bulan. Oh, 8 bulan itu sudah cukup ya untuk mengumpulkan data pengunjungnya Ibu tuh rata-rata mereka tuh siapa gitu ya. Itu kesalahannya tidak tercatat, tapi udah tahu. Oh, kira-kira udah biasanya datang. Oh, ini dari usia yang Ya, kira-kira sekian gitu sudah. Tapi kedepannya akan coba catat. bagus tuh dicatat ya. Karena dengan mencatat data mereka itu bisa digunakan untuk marketing, untuk memperkenalkannya itu gitu ya. Bahkan untuk merimain mereka untuk datang lagi. Nah, kan yang penting itu ya. Supaya mereka datang berkali-kali gitu kan. Ya, sekarang berkali-kali. Kadang-kadang diberikan cerutu juga kalau yang belum pernah, kadang-kadang pengen coba, kami berikan tester juga. Kebetulan suami saya juga lama di bidang cerutu, langsung bisa dinikmati di sini. Testernya gini-gini, ya puji Tuhan. Beberapa beli dan kembali lagi atau bawa teman kembali. Nah, itu dia tuh kalau perlu bawa referral ya buat teman. Wah, keren Bu ya. Kalau Sharingnya. begitu, Terima tapi kasih Bu. Ya. cerutunya yang meningkat, kafenya yang turun, yang terkenal. Nah, Kalau usaha saya adalah kafe, keunikannya cerutu, bukan kebalikannya kan, cerutu yang ada kafenya. Ya. Jadi ini sebenarnya Bu Jo ini sudah sempat sharing Coach di yang di website tersedia kemarin yang mungkin Coach Adi yang bisa bantu jawab gitu ya Coach ya. Iya, jadi mungkin menyambung dari ulasan dari Bu Jo itu mungkin apa yang bisa lebih tepat seperti itu sih. Sebagai ya, saran dari Corpora Consulting sudah mulai saya laksanakan, jadi sudah mulai upload tentang sejarah cerutu sesuai yang dari Corpora. Wow, keren ya. Tinggal belum ningkatin Pak, kopi. belum keren Pak. Kalau dia mau keren gitu, kepala saya besar duluan. Wah, iya. Masih proses gitu ya Bu Joyce. Masih proses. Tinggal nanti mikirin lagi gimana meningkatkan kafenya ya. Yes. Oke. Ya nanti kita lihat deh Bu ya, perlu dibedah secara detail kali ya ini untuk menaikkan kafenya, karena bisa jadi orang yang nggak ngisap cerutu tapi dia ingin ke situ mungkin merasa terganggu dengan uap apa sih asap-asapnya, mungkin harus dipisah lokasinya apa gimana. Beda gitu. Pak, lokasinya beda Ya. lokasi. Ada yang smoking area, ada yang non smoking area, ada yang private room. Kalau gitu perlu dibedah lagi nanti. Thank you Bu Joyce udah perlu dikunjungin Pak Adit ya. Oh iya. Kalau salah satu alumni saya kayaknya ada yang dari Surabaya sih yang hadir, nggak tahu. Bu Susana hadir nggak sih? Ya, Bu Susana ini dia tinggalnya di Surabaya gitu. Siap.
Nah, kalau sudah tahu nih siapa yang mau kita targetkan, orangnya kayak apa, profilnya. Langkah berikutnya adalah menentukan keunikan usahanya, ya, usaha kita ini. Apa sih yang disebut keunikan usaha? Ya benar-benar unik gitu ya. Simple aja, unik. Apa sih yang unik itu? Ya cocok, dan tapi unik itu harus yang cocok dan menarik untuk orang yang tepat. Orang yang sudah kita sasarkan itu ya. Gak mesti harus unik buat semua orang, tapi unik buat orang yang tepat itu. Yang sesuatu yang dibutuhkan oleh orang yang tepat tersebut gitu ya. Kalau orangnya memang targetnya ke cerutu, ya orang yang suka cerutu itu yang keunikan yang harus diketahui gitu ya. Kemudian mungkin yang paling membantu orang yang tepat gitu ya. Paling membantu orang yang tepat, membantu itu ya bisa yang bisa memenuhi kebutuhan mereka, yang bisa membantu memecahkan masalah-masalah mereka gitu ya. Itu keunikan itu. Dan yang jelas harus yang sesuatu yang tidak bisa atau sulit atau susah ditiru oleh pesaing gitu ya. Namanya juga keunikan gitu ya. Kalau mudah ditiru orang lain jadi udah nggak unik lagi dong. Gitu ya. Ya. Misalnya Ibu Joyce tadi cerutunya punya apa ya, bisa dari berbagai daerah gitu kan, unik varian cerutunya gitu ya, yang susah dicari di tempat lain contohnya. Itu kan keunikan yang susah ditiru juga, contoh gitu ya. Kalau yang Ibu tadi yang art itu udah suatu yang keunikan juga tuh ya, kafe dengan art. Tapi apakah masih bisa ditiru orang? Kalau masih bisa ditiru orang berarti belum unik. Pikirkan lagi apa yang masih bisa diperbaiki lagi dari keunikan tersebut sehingga pesaing itu nggak jadi susah nirunya gitu. Ya. Misalnya contoh pegawai kafenya semua bisa ngelukis. Itu susah ditiru ya. Pegawai kafenya langsung bisa ngelukis gitu. Ya, karena ada tuh di tempat mana gitu ya, klien saya juga sih, dia kafe tapi ada musik live-nya, tapi yang main live musik itu adalah pelayan gitu loh. Jadi pelayannya itu juga bisa main musik. Itu keunikan loh ya. Karena nggak semua orang bisa nyari pelayan yang bisa main musik ya. Nggak semua bisa kafe itu punya pelayan yang bisa nyanyi juga gitu. Ya, contohnya. Kalau di kawasan Blitar ya Pak Adit ya, biasanya kafe itu disediakan kayak apa, karaoke kayak gitu. Jadi yang datang itu siapa yang hobi nyanyi gitu, nyanyi kayak gitu. Jadi kayak semacam gimana, nanti ada yang hobi nyanyi gitu, nggak apa-apa nyanyi satu lagu. Boleh. Itu biasanya bayar kas 5.000 kayak gitu biasanya di kafe itu. Nanti kalau ada khusus kadang anak-anak band yang dari SMP atau SMK kayak gitu ada datang di situ kayak gitu. Ya. Jadi, nah kalau di kafe di tempat di daerah Ibu Umi Mas Rika ini sudah semuanya pakai karaoke, itu jadi gak unik lagi dong, harus ada keunikan lagi yang harus ditampilkan. Gitu ya. Iya, supaya bisa menarik. Ini rencananya kalau putriku udah lulus S1, putriku kan ambil kesehatan, perawat ini. Terus rencananya kalau kita punya kafe, itu nanti juga apa, kita bikin toko obat, nanti juga bikin toko kue, banyak kali katanya. Ya iya, ibunya bisa bikin kue, anaknya bisa jualan obat sama meriksa kayak gitu. Jadi kafenya di situ ada corner, ada sudut untuk periksa tekanan darah gitu ya. Betul Pak. Betul. Jadi kalau udah sampai ke titik tertentu nggak boleh beli kopi lagi. Ya gitu Pak. Pada intinya kita tuh awal-awal tuh gini, kita nanti canda Ibu ya. Toko obat aja gitu. Seumpama kita kan ya kiri kanan kan mayoritas bukan orang punya semua Pak, jadi kita punya rencana kita jualan toko obat. Kalau dia mau periksanya gratis, obatnya beli kayak gitu. Kalau dia mampu, oke. Kalau nggak mampu ya kita kasih kayak gitu, resep 3 hari kayak gitu. Alhamdulillah. Jadi sekaligus membantu orang juga kan. Karena keunikan usaha itu harus benar-benar yang sesuatu yang bisa membantu orang yang tepat, betul. Ini Bu Umi di mana ya kafenya Bu?
Belum lagi Pak, ini kan Putri masih 1 tahun lagi lulus Oh, oke. S1-nya. Baik. Rencananya mau di kota mana? Direncanakan kayak gitu, iya. Di kota Terus mana, Bu? ya itu uniknya lagi gini, orang daerah rumahku itu suka nongkrong kayak gitu. Ya udah nanti Mas bikin kafe sekalian kayak gitu. Iya, soalnya orang daerah rumah saya itu suka sekali nongkrong, apalagi kalau ada wifi-nya gitu kan pasti sampai pagi-pagi anak-anak itu nongkrong kayak gitu. Ya udah nggak apa-apa. Tapi yang bikin nggak enak kalau kita dikasih karaoke karena sebelahnya itu tempat anak-anak ngaji malam itu, jadi nggak apa-apa. Karaoke-nya dibuka selepas anak-anak beres ngaji, soalnya anak ngaji kan biasanya habis sholat isya kan udah nggak ada ngaji kayak gitu, ya nggak usah kenceng-kenceng lah, pokoknya standar kayak gitu, yang denger yang di kafe aja kayak gitu. Iya deh kayak gitu. Jadi katanya ini nanti bakal jadi kafe terunik katanya. Yalah, nggak apa-apa. Jadi gitu. unik, jadi iya bisa berdaya tarik juga itu, keunikan itu ya Bu. Iya, tapi ya itu masih direncanakan gadis. Bismillah, moga aja nanti 1 tahun ke depan dia lulus dengan nilai terbaik, dia bisa magang. Paling nggak kita orang tua bisa nabung dikit-dikit, cepet bisa bikin kafenya kayak gitu. Iya. Itu kafenya rencananya di kota mana, Bu? Di kota mana rencananya? Ada di Blitar, di Blitar, di Ponggok. Oh, Pak. Blitar. Di Blitar. Oke. Kalau ke mana? Ke Kediri deket, kayak gitu, ke Tulungagung juga deket gitu. Soalnya kita bagian barat kayak gitu. Wah. Blitarnya bagian barat. Ada jadi sama Kediri deket sama Tulungagung. Di Jawa Timur ada 2 nih ya, Bu Joyce sama Iya betul, Sidoarjo, Bu Joyce Sidoarjo, dan ini kan Jawa Timur ya, Surabaya kan, iya. Kalau aku kan di Blitar agak jauh sih dari kota, kayak 1 jaman mungkin dari kota kayak gitu. Ya, Blitar itu kotanya Soekarno ya. Iya, tempat Soekarno. Saya sempat lihat rumahnya Soekarno waktu kecil. Hotelnya, hotel apa itu? Hotel Tugu ya. Hotel ya, Good Blitar. Nah, yang penting keunikan usaha itu adalah ya tentu yang bisa mengarah pada kualitas produk atau jasa kita, pelayanan kita, jumlah dari produk kita, variasi harga macam-macam nih gitu ya. Kalau tadi cerutu mungkin variasi cerutunya gitu ya, layanannya gitu ya, harganya itu juga jadi suatu keunikan gitu ya. Suppliernya mungkin Bu Joyce, supplier cerutunya itu unik khusus ya, nggak bisa mudah dicari orang misalnya gitu. Ada yang buatan kami sendiri Pak, merek kami sendiri. Wow, itu melawa bagus tuh ya. Bahkan produk sendiri gitu ya. Nah, iya, ada yang produk sendiri. Oke, intinya ya pasti keunikan itu bukan berarti yang paling hebat sih gitu ya. Yang penting paling cocok dan paling terasa manfaatnya buat pelanggan Anda, buat orang yang kita sasar gitu ya. Gitu. Cara yang paling mudah gimana? Setelah sudah tahu nih orang yang tepatnya yang mau kita sasarkan siapa, kita pikirkan mereka tuh paling sering mintanya apa sih? Mereka nuntut ke kita apa gitu ya. Cari tahu kenapa kok mereka balik lagi ke Anda, tanya gitu. Kalau misalnya Bu Joyce atau yang lainnya sudah ada pelanggan yang sering balik, datang tanya aja kenapa. Boleh tahu yang bikin Anda suka nongkrong di sini apa sih gitu ya, suka datang kemari gitu ya. Oh, cerutunya, emang ada apa dengan cerutunya, gali lagi, mungkin dari situ Bu Joyce bisa tahu gitu ya, apa keunikannya dan apa yang bisa diperbaiki lagi dari situ ya. Jadi memang harus sering berkomunikasi dengan mereka. Oke, contoh lagi nih jenis usaha tadi ya, jasa jahit dan permak ini ya. Wah, keunikannya apa nih gitu ya, macam-macam nih. Jahit rumahannya rapi, sabar melayani. Wow, sabar melayaninya yang ditekankan, pas dan nyaman di badan. Jahitannya awet, ini penting nih gitu ya. Kalau jahitan itu ya, kalau jahit saja itu pasti jahitannya harus awet. Maksudnya nggak gampang copot lagi, nggak gampang robek lagi gitu ya. Menyesuaikan dengan kebutuhan pribadi juga kadang-kadang sulit ya gitu.
Apalagi kalau jasa penjahitnya itu masih kompetensinya, kemampuan standar jahitnya itu masih standar gitu ya. Tapi kalau bisa sampai melayani kebutuhannya yang mau kayak apa jahitnya, wah itu bagus. Bahkan bisa datang ke rumah, bisa melayani antar jemput, bisa menyesuaikan dengan budget anggaran Anda gitu ya. Jadi saya mau jahit baju nih, pengennya macam-macam, tapi anggarannya sekian. Gimana nih? Ya, ibu, bapak nggak langsung nolak. Oh, nggak bisa dengan harga segitu. Harus bisa nggak disesuaikan sesuai dengan budget gitu ya. Nah, ini kan semua adalah keunikan yang mungkin sangat bisa membantu kebutuhan mereka gitu ya. Semakin detail, semakin dalam keunikannya, semakin bagus gitu ya. Oke, nah ada lagi yang mau sharing tentang keunikan? Di sini formnya yang bisa dipakai menentukan keunikan itu ini kali ya. Menurut Anda apa yang pelanggan katakan mengenai usaha Anda? Ini kalau yang sudah usahanya udah jalan ya. Apa yang Anda inginkan pelanggan katakan mengenai usaha Anda? Alasan-alasan mengapa pelanggan datang kepada Anda daripada ke pesaing Anda? Wah, apalagi nih. Hal-hal yang Anda anggap usaha Anda berbeda dibandingkan pesaing Anda itu apa aja? Jadi berdasarkan jawaban-jawaban Anda di atas, nyatakan nih keunikan Anda apa gitu ya. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan di atas ini hanya pemancing aja. Pemancing ya, yang pertanyaan paling jauh bawah ini yang sebagai kesimpulannya apa nih jadi keunikan usaha Anda berdasarkan jawaban-jawaban Anda yang di atas gitu ya. Jadi nggak sembarangan juga kita bikin gitu ya, tapi yang betul-betul nyata itu memang keunikan kita gitu sih. Kalau ada yang mau open mic silakan ya Bapak Ibu ya, tentang menciptakan keunikan usaha. Ini kita peserta yang hadir udah berapa orang ya? Udah 47, banyak juga ya. Yes, banyak coach ya. Dan seperti tadi barusan ada pesan masuk dari Bu Nora ya tadi. Bu Nora ini bisa dibacakan. Boleh disampaikan Bu Nora ini dari wilayah mana Bu Nora? Selamat sore Bu Nora. Soalnya ini HP-nya. Iya, Bu Nora dari kota mana? Oke, terima kasih Bu Nora dari sama-sama Bu Nora. Atau biasa dipanggil Nora ya Pak. Saya PMI dari Singapura. Sekarang saya sedang merintis di rajutan, tapi saya khususkan untuk yang souvenir kecil-kecil gitu Pak, bunga atau kami gitu. Dan dari beberapa teman ini banyak kan kayak oktopus atau apa itu yang kecil-kecil gitu. Jadi biasanya mereka order untuk misalnya hari jadi mereka ulang tahun gitu loh Pak, buat souvenir. Oke. Buat hadiah souvenir ya. Ulang tahun komunitas gitu mereka ada bagi gitu. Jadi kecil-kecil gini yang mereka bikin gemes, kute gitu, imut katanya gitu. Jadi makanya kalau untuk kan biasanya mereka sebagian besar untuk PMI di Singapura ini kebanyakan mereka membuat handbag gitu Pak, bag gitu. Jadi kalau untuk amigurumi mereka malah kurang gitu. Jadi saya agak lain lah. So saya fokus di souvenir ini gitu. Jadi alhamdulillah ya kayak bunga-bunga juga, bunga rajut gitu juga. Mereka kalau pas wisuda gitu Pak, banyak yang order gitu dari harga $20. Ya $5 pun boleh kan satu tangkai gitu Pak, boleh gitu. Itu pas cara wisuda gitu ya alhamdulillah lumayan banget gitu Pak. Cuma untuk pengerjaannya kita ini emang apa tuh masih time-nya karena kita kan fokusnya kerja gitu loh Pak. Kalau ini kan untuk sambilan gitu. Iya. Kalau permintaan banyak gitu mungkin kewalahan ya Bu ya. Ya. Karena ini produknya kecil-kecil, imut-imut, justru perlu ketelitian tinggi gitu ya. Nggak bisa sembarang orang juga. Perlu ketelitian yang bagus itu untuk harus tinggi. Di situ keunikannya, gitu ya. Nilai lebihnya di situ. Teliti, rapi. Pun nggak bisa. Dan antara kalau bikin banyak itu variasinya itu nggak boleh beda-beda gitu, yang satu bagus satu jelek gitu ya, harus rata ya, harus seragam ya. Nah itu perlu di ini juga ya. Oke, terima kasih Bu Nora.
sama Ya. Bapak. Nah, kalau sudah tahu nih keunikan usaha kita sudah tahu orang yang target kita, sasaran kita siapa, yang nggak ada salah. Harusnya langkah berikutnya adalah kita ceritakan dong, kita sampaikan usaha kita dan keunikannya ke orang-orang yang tepat ini, gitu ya. Sehingga mereka tahu, oh ternyata Bu Nora jual ini loh, ternyata Bu Joyce punya kafe loh, cerutu gitu ya, gitu kan, harus tahu orang gitu ya. Metodenya, ya ini metode yang simple aja, mungkin bisa juga cocok diterapkan di Facebook, TikTok, brosur atau kalimat lisan. Kenalkan, kemudian ceritakan, tawarkan, dan ulangi ya. Ya untuk memperkenalkan ini atau menceritakan ini harus diulang-ulang terus ya. Nggak bisa sekali terus berharap semua orang langsung tahu gitu. Nggak mungkin. Even di Facebook, TikTok, brosur harus berkali-kali gitu ya. Maksudnya kenalkan ini apa? Ya kenalkan siapa Anda dan usaha Anda gitu ya. Contoh tadi yang usaha jahit ya. Saya buka jasa jahit dan permak pakaian rumahan misalnya gitu kan. Itu memperkenalkan seperti itu. Ini pembukanya gitu ya. Terus ceritakan masalah yang sering dialami atau kebutuhan pelanggan. Kita bisa menceritakan masalah yang sering dialami mereka, atau kita bisa ceritakan kebutuhan pelanggan plus keunikan usaha Anda gitu ya. Contoh gini, banyak orang yang punya baju yang ukurannya tidak pas. Ini kan masalah yang sering dialami nih. Atau sudah lama tapi masih sayang dibuang. Itu masalah yang sering dialami. Nah, Anda apa nih? Bantuan Anda, saya membantu membuat baju jadi pas di badan, nyaman dipakai sehari-hari dengan jahitannya rapi, awet dan sabar melayani. Nah, gitu ceritakan. Keren nih. Gitu ya. Kan gitu kan orang yang pas Iya. bisa salah kan ibu-ibu seneng ya gitu kan, ada loh yang mau sabar melayani gitu kan. Karena biasanya orang penjahit itu kan orangnya kaku mungkin yang nggak sabar melayani. Nah sekarang harus sabar dalam melayani. Kadang-kadang malah ditolak pesanan banyak. Iya gitu ya. Oke, baiklah, ini pembelajaran. Jadi yang ditebelin ini adalah keunikannya. Keunikan, betul. Keunikan dari dia gitu ya. Kalau kalimat yang pertamanya itu masalah yang sering dihadapi oleh targetnya market kita gitu ya. Jadi target marketnya si pemilik jasa ini adalah orang-orang yang punya baju tapi ukurannya tidak pas, atau yang dia sudah lama tapi masih sayang dibuang gitu ya. Apakah itu sudah kekecilan atau sudah kebesaran gitu ya. Ya ini mungkin bisa langsung dicontoh aja ya Bu Joyce ya, Bu Nora juga ini ya, caption yang tepat seperti apa ya untuk memperkenalkan usaha kita ini dari sesuatu hal yang orang yang punya masalah terselesaikan dengan jasa kita gitu ya, punya usaha kita gitu ya. Nah itu dia ya message yang tercantum di sini. Wah keren banget nih, gampang, simpel dan mudah. Jadi jangan lupa setelah diceritakan tawarkan. Jadi kalau ada baju yang mau dikecilkan, dibesarkan atau diperbaiki, langsung hubungi nomor saya gitu ya. Jadi di situ jangan lupa hubungi nomor yang memang mudah dihubungi ya, yang aktif. Apakah nomor, apakah email gitu ya, apakah langsung alamat tempat lokasinya gitu ya. Silakan disampaikan di situ dan ulangi gitu ya. Perkuat keunikan, karena dengan mengulangi itu bisa memperkuat ingatan gitu orang-orang ya. Gitu. Jadi diulanginya pakai tagline juga bisa, jahit rumahan, rapi, awet dan pas di badan gitu ya. Ini yang kata-kata kunci yang bisa agar apa ya masuk ke pikiran orang gitu ya. Selalu gitu. Jadi siapa Anda, kenalkan masalah pelanggannya apa yang Anda bisa bantu, ulangi keunikannya. Nah ini ya polanya seperti ini. Ada versi-versi yang lebih singkat sih gitu ya. Misalnya untuk status di WhatsApp misalnya, jahitan rumahan untuk baju yang ingin dipas di badan, rapi, awet, sabar dan tegar dan rumah, hubungi nomor. Nah ini untuk status, apakah itu status di WhatsApp, status di Facebook atau di mana gitu ya. Jadi selalu yang ditekankan adalah keunikannya ini gitu ya.
seperti Jadi di dibiasakan Facebook. untuk status yang produktif ya coach ya. Betul, jangan cuman statusnya tidak bisa dihubungi. Kalau statusnya tidak bisa dikontak ya orang malas gitu ya. Kontraproduktif ya jadinya ya. Oke. Iya. Statusnya lagi tidur gitu. Aduh. Ada kan di situ? Ya. Oke. Ada lagi versi yang lebih hangat ya, versi yang lebih hangat untuk Facebook mungkin WhatsApp group bisa gitu ya. Punya baju yang ukuran nggak pas atau ingin diperbaiki. Nah, saya buka jasa jahit rumahan nih. Fokus bikin baju nyaman dipakai sehari-hari. Bisa permak, kecilkan untuk perbaiki. Jahit rapi, awet, sabar dan dekat dari rumah. Langsung hubungi nomor. Nah, gitu ya. Ya. Bisa dengan bahasa yang sedikit puitis, puisi yang catchy boleh. Yang penting keunikannya harus benar-benar tersampaikan dengan baik gitu ya. Nggak perlu pakai metafora yang aneh-aneh yang bikin orang bingung gitu, tapi yang lugas gitu ya. Sampaikan dengan lugas. Oke, apalagi nih? Oke. Nggak tahu ya, mungkin sudah ada yang mulai coret-coret di kertas gitu ya. Ingin keunikannya mau menceritakannya, menyampaikannya seperti apa, silakan. Kalau ada yang mau sharing nanti mungkin kita bisa lihat bagus nih gitu kan, bisa kita kasih feedback gitu ya. Kalau mau sih silakan gitu ya. Oke, baik, silakan. Ini sudah bisa langsung bertanya atau gimana coach? Atau mungkin setelah ini? Boleh ya, boleh. Atau ini saya tambahkan dulu ya. Kalau sudah bikin kalimat yang tadi, cek dulu, tanya pendapat orang terdekat, ya. Mereka bisa kasih umpan balik. Terlalu norak misalnya gitu ya. Jadi apa yang harus diperbaiki gitu ya? Terlalu terlalu PHP misalnya. Jadi gimana yang perlu dikoreksi gitu ya? Tanyakan ke orang terdekat, bisa ke pasangan kita, ke anak kita. Kalau targetnya ke anak remaja ya kita bisa tanya ke anak-anak kita. Kalau targetnya adalah ibu rumah tangga, mungkin bisa tanya ke ibu-ibu teman-teman kita gitu ya, yang memang bisa kasih feedback yang baik gitu. Jadi tanyakan ke salah satu dari target market kita justru yang kita tanya gitu ya. Kemudian baru kita coba ya, ceritakan atau posting selama 1 minggu, tahap mencoba nih gitu ya. Gitu. Tahap mencoba, dari situ nanti lihat hasilnya. Tanda-tanda ada hasil apa? Ada yang bertanya, ada yang kontak kita. Ya. Belum tentu beli sih, belum tentu jadi, tapi paling enggak dia nanya-nanya gitu ya. Berarti berhasil nih gitu ya. Urusan beli atau enggak itu urusan negosiasi gitu ya. Jadi enggaknya. Tapi paling enggak dia sudah tertarik dengan kata-kata kita itu ya. Gitu ya. Jadi kalau tanpa hasil ya jangan putus asa juga ya, ubah atau sederhanakan ceritanya, coba lagi 1 minggu lagi gitu, terus menerus sih. Ya. Tentu ada usaha-usaha lain, tapi kalau karena kita sekarang fokusnya adalah memperkenalkan keunikan kita, ya ini yang kita lakukan gitu ya. Ada pertanyaan mungkin di sini sekarang, atau ada yang mau sharing apa yang mungkin kata-kata yang sudah dibuat? Kita masih 20 menit lagi kok, masih lama. Baik, dipersilakan Bapak Ibu jika ada yang langsung ingin bertanya melalui open microphone. Sudah ditunggu nih Pak Adit nih, siapa tahu mungkin yang lebih detail lagi yang mau ditanyain ya, jadi mungkin jawabannya juga akan lebih tepat ya, apa yang nanti menjadi saran di set. Boleh dong, ini siapa nih yang mau buka mikrofonnya, atau mungkin bisa raise hand dulu untuk dipersilakan. Boleh saya tanya Pak? Oh baik, Boleh, Bu Joyce, gimana Bu Joyce? Tapi saya lagi. Nggak masalah, nggak apa-apa. Biasanya kan kalau di umumnya tahunya orang-orang ngomong, oh makin sering posting TikTok atau Instagram atau di Facebook makin dikenal orang. Tapi kalau menurut saya pribadi makin sering kadang-kadang orang kan tidak menunggu. Jenuh juga ya. Nah, ya itu berapa kali atau bagaimana yang bisa langsung menarik buat orang gitu. Atau mungkin postingannya ditunggu oleh orang ya. Nah, ditunggu-tunggu atau berapa kali yang tidak buat orang bosen kalau sering-sering ya postingnya ya. Kalau di TikTok misalnya, menurut Ibu ya, teman-teman juga bisa bantu jawab. TikTok itu posting bagus berupa visual, kata-kata, gambar,
atau itu yang itu ya. Di TikTok mungkin caranya dengan di Facebook, beda Instagram, dengan di ini apa gimana? Instagram. Di Instagram ke visual ya gitu. Iya, betul. Apakah sigaretnya kah, sigarnya kah gitu ya? Artinya yang ditampilkan menunya gitu ya. Kalau ibu mau meningkatkan jumlah yang datang ke kafenya, mungkin di Instagram itu ditekankan ya gitu ya. Menunya, harga menunya, oh masuk akal apa enggak gitu ya. Nah itu ditampilkan di situ. Tapi kalau di TikTok itu lebih ke apa ya? Komunikasi ya, kata-kata apa ya? Gabungan antara visual dan kalimat kata-kata ya gitu. Itu yang bisa membantu gitu. Jadi memang harus dilihat keunikan dari setiap ininya ya, setiap medianya gitu. Kalau nggak gitu di itu TikTok Bu Joyce Bu Joyce suka masuk grup-grup kayak gitu. Biasanya kalau diposting di grup-grup itu nanti kan banyak yang kenal kayak gitu. Kan biasanya ada kan di bisa FB juga itu Bu kan Joyce, ada betul. grup kayak gitu. Di Facebook ada grup sigar, mungkin ada grup pecinta sigar, ada grup biasanya kan banyak pecinta yang Bu Joyce atau grup masuk aja ke profesional sebuah karena grup targetnya kayak adalah gitu, posting profesional kayak gitu ya. Ya, boleh juga di situ. Bagus tuh Bu Umi. Nah, Bu Mas Rika ya. Iya, soalnya saya Umi itu yang kalau cuma FB saya sendiri sepi, tapi kalau coba masuk ke sebuah grup gitu banyak teman, akhirnya komunitas. rumah kamu mana? Boleh dong nanti main kayak gitu. Oh, oke gitu. Nanti kalau Komunitas sigar, komunitas pecinta kopi gitu. mungkin ya. Iya. Kalau kafenya memang penekanannya ke kopi, ya komunitas pecinta kopi. Punya kafe sendiri gitu, mungkin nanti kopinya bisa ngambil dari grup CEC yang jualan kopi kayak gitu. Siapa tahu bisa juga jualan baju secara online kayak gitu. Semua iya betul. Iya ya. Oke. Kalau kopinya itu saya ambilnya dari Kak Ijen dari Banyuwangi, saya dari sana. Ini juga yang mungkin nanti ke depannya akan kami kembangkan selain sigar di kopi. Banyak beberapa pelanggan tuh malah kesini setelah minum kopi apa ya, kalau bahasa Jawanya tuh nempel, beli merayu untuk dijual kopinya, baik biji kopi atau namanya. Oh, oke. Iya. Jadi mungkin mereka pengen beli bijinya ya, apa beli bubuknya ya. Bijinya itu ya. Kan kayak gini Bu Joyce, Mama kan kayak di Hong Kong kayak gini ya, biasanya ada hidangan penutup seperti yang membuang lemak dari dalam tubuh kan, biasanya kan sebelum makan atau sudah makan di sini kan pasti ada teh hijau kayak gitu, semacam teh kayak gitu lah. Nanti kalau di rumahnya Bu Joyce coba itu Umi Green itu kan bagus untuk membuang lemak gitu. Coba dari situ kayak gitu. Ada di Shopee itu Bu yang asli juga ada Umi Green. Oke, Bu Umi, terima kasih ya Bu. Mungkin kita bisa lanjutkan diskusi berikutnya Pak Adit ya. Iya. Oke. Good ya. Jadi balik lagi tadi Bu Joyce ya, pertanyaannya apa yang Ibu ingin sampaikan dulu nih yang perlu dipikirkan? Kafenya kah, sigarnya kah? Kalau kafenya apa yang mau ditekankan dari kafe, keunikannya gitu ya? Apakah dari sisi kopinya? Oke, kalau kopinya ya ceritakan sejarah kopi. Sorry. Bisa menampilkan varian-varian varian kopinya gitu ya, macam-macam gitu. Jadi nggak membosankan. Jadi mungkin minggu ini menceritakan tentang jenis-jenis kopinya, minggu depannya lagi menceritakan tentang kegiatan di kafe tersebut yang menarik, apa yang seru apa gitu ya. Dan itu semua ada kayak rangkaian ceritanya. Jadi orang tuh kayak menanti-nanti, besok tuh ada, minggu depan ada cerita apa lagi ya? Ada cerita apa lagi ya? Nah itu benar juga gitu ya. Benar ya. Kalau misalnya yang lihat banyak, yang like banyak, tapi yang bertanya sedikit. Yang lihat banyak. Sampai 10%-nya hari. Lah yang like itu pun bisa Ibu approach juga sih. Misalnya
Ibu ngelihat yang like itu siapa, di DM aja, terima kasih ya sudah like gitu ya. Eh, dari mana atau sukanya apa nih gitu ya, yang bikin like gitu. Dari situ bisa buka percakapan. Jadi kita yang proaktif ya Bu ya. Karena kan bisa likes, bisa komen, bisa DM gitu ya. Nah yang komen ya kasih apresiasi gitu, dan kemudian kalau memang pertanyaannya cukup harus bisa dibalas dengan DM, balas gitu. Kalau yang like, lihat dulu profil orang yang like gitu ya. Oh ini kayaknya nih cocok nih jadi target gitu ya. Sapa, DM gitu. Memang harus ada orang yang bisa berkomunikasi dua arah di situ ya. Harus ada satu yang handle ini ya Pak ya. Iya, satu handle. Biasanya anak Gen Z suka tuh kayak gitu-gitu. Iya. Anak Gen Z suka yang nyapa, halo gimana gitu, Kak. Halo Kak, thank you ya sudah like gitu. Boleh tahu nih like-nya di hal apanya nih gitu. Atau mau tertarik nggak? Apa yang mau ditanyakan? Boleh gitu ya. Jadi kita yang buka komunikasi. Zaman sekarang kita yang harus ambil bola ya Pak Ibu ya. Nggak bisa nunggu. Iya benar. Oke, terima kasih. Ini saya nah kalau tugas ini sebetulnya sih nggak perlu dikumpulkan ya. Yang penting tugas, pikirkan aja siapa orang yang tepat, tentukan keunikan usahanya, ceritakan keunikan usaha ini terus menerus. Bukan untuk saya sih, ini buat teman-teman sendiri aja lakukan gitu ya. Dipraktikin gitu. Mudah-mudahan kalau rutin ada hasil juga ke depannya gitu. Memang nggak instan ya, tapi paling nggak ada hasil yang bisa didapat seminggu kemudian, 2 minggu kemudian gitu. Oke, ada lagi atau ada yang mau cerita-cerita sharing bisnisnya apa? Oh saya bingung nih keunikannya, kayaknya bisnis saya ini produknya udah umum banget misalnya. nggak ada unik-uniknya coach gitu ya, apa gitu ya. Boleh, mungkin juga kalau ada pertanyaan silakan. Boleh, silakan silakan untuk Bapak Ibu bertanya. Ini waktu kita tinggal 14 menit lagi lebih kurang. Oh iya. Oke, jadi ini ada Bu Aini, ada Pak Hefri, Bu Andis Munawaroh, ya, Bu Indra, ada Bu Suci. Boleh dong kalau seandainya mau ada yang mau di-sharingkan di sini. Jarang-jarang kesempatan untuk diselesaikan pertanyaan dengan coach. Dimaksimalkan di sini waktunya, dan tentunya ini ilmunya pasti sangat bermanfaat. Boleh, silakan. Kalau malu-malu mungkin nanti tanya di chat box juga boleh kalau malu-malu. Boleh ya, oke. Coach. Ya silakan. Ya saya mau tanya dong. Saat ini apa yang lebih baik, bisnis kos-kosan atau bisnis kesehatan? Umpamanya bisnis kesehatan itu terapi kesehatan yang langka gitu ya. Karena dari Surabaya itu saya ada dapat terapi oksigen gitulah, ada itu, atau bisnis kos-kosan saat ini. Pertanyaan ini ya. Pertanyaannya cukup ini juga ya. Cukup ya tergantung jawaban saya. Ibu kenapa dua pilihan ini Bu munculnya gitu? Karena saya belum bisa menentukan gitu. Maksudnya kan kalau kos-kosan biayanya banyak memang ya gitu. Tapi kan nggak ada uang yang hilang di situ kan gitu kan, karena investasi. Tapi kalau bisnis kesehatan Sorry, hilang suaranya. Bu Trisna? Cuman lebih kecil modalnya gitu. Oke, suara itu menghilang sebentar Bu. Oh ya, itu pertanyaan saya. Kira-kira yang mana yang baik saat ini gitu? Ya. Kalau saya sih nggak akan menentukan. Oh kos-kosan, oh ini. Saya hanya membantu ibu, membantu proses berpikirnya nih, gitu ya. Masing-masing kos-kosan ibu coba dituliskan pro kontranya apa atau plus minusnya. Yang bisnis yang terapi tadi juga plus minusnya apa, gitu ya. Dan kemudian nanti dari plus minus ini ibu bisa pilih yang mana yang paling diprioritaskan, yang mana yang paling penting sampai paling tidak penting gitu ya.
Dari situ bisa ketahuan, oh ternyata di saat ini saya lebih cocoknya ke kesehatan, atau ke kos-kosan gitu ya. Gitu sih mungkin Bu. Karena kalau untuk menentukan, ibu bisnisnya kos-kosan aja, itu terlalu subjektif gitu ya. Nanti jangan-jangan karena saya juga punya kos-kosan gitu ya. Jadi saya tahu jadi kayak preferen, jadi ini gitu ya. Lebih baik ibu ini kan dulu, jabarkan dulu plus minus dari masing-masing pilihan tersebut gitu. Kos-kosan apa, modalnya gede tapi ya nggak akan hilang gitu uangnya. Tergantung ibu mau bikin bisnisnya ini mau kapan, segera mungkin atau tahun depan. Kalau ibu bilang saat ini, berarti saya mengasumsikan sesegera mungkin gitu kan. Kalau sesegera mungkin kan nggak mungkin kos-kosan ya kan, harus ngumpulin modal dulu, harus bangun kosnya dulu gitu ya. Itu kan udah waktunya udah setahun lebih mungkin. Betul. Udah lewat momennya gitu ya. Jangan-jangan tahun depan udah nggak ini lagi gitu ya. Kalau yang terapi ini kan bisa cepet ya kan, yang penting ada modal sedikit, butuhnya apa sih gitu ya, beli alatnya atau apa gitu ya. Ya Kan betul. harus dilihat dari sisi itu. Karena ibu penekanannya saat ini gitu kan, ya saya berasumsikan ingin secepatnya gitu kan. Iya. Kalau ingin secepatnya kos-kosan ya Next ngumpulin time modalnya aja udah lama ya. Iya betul. Cari investornya udah lama. Betul. Cari tempat buat bangunnya aja udah makan waktu lagi. Bangunnya lagi kos-kosan berapa pintu nih, itu udah lama lagi. Belum lagi nanti memasarkannya gitu ya. Lokasinya kan nggak bisa sembarangan ya. Orang yang kos-kosan itu kalau nggak di dekat-dekat kampus, di dekat-dekat tempat pekerja gitu ya. Jadi yang menjadi pertanyaan udah kebayang saat ini sendiri akhirnya ya. Udah kebayang sendiri. Betul, Gimana Coach, Pak? ya. Yang menjadi pertanyaannya saat ini, apakah Bu Trisna harus profesi sebagai terapis? Kan kita kan harus bisa memanfaatkan ini seperti kita di Ciputra, di CEC kan diajarkan untuk kita saling berkolaborasi. Jadi kan saya gitu. Jadi nggak mesti ibunya yang terapis gitu ya. Betul. Nah Pak Andrian mesti ditatar juga itu Coach. Karena baru tahu saya ini Bu Trisna ini ternyata komunitas terapis gitu ya. Apakah sebelumnya ini punya keahlian di situ? Ternyata ini Bu Trisna punya kebutuhan untuk bisa kolaborasi begitu ya. Iya betul. Karena kalau untuk jadi terapis kan nggak bisa sembarangan juga ya, ada sertifikasinya, ada kursusnya, waktu lagi. Tapi waktunya itu untuk mendapatkan sertifikasi itu dibandingkan dengan bangun kos-kosan lamaan mana gitu ya. Nah, skala prioritas berarti harus dilihat juga ya. Oke. Demikian Bu Trisna. Faktor-faktor itu harus dipertimbangkan. Terima kasih Bu. Terima kasih kembali Bu Trisna. Ada lagi? Sama-sama Bu. Mungkin dari teman-teman coach ada juga yang mau kasih pendapat, saran gitu ya, bukan dari saya aja. Sekalian kenalan sama Pak Andrian. Silakan Coach. Ini saya lihat nih ada Coach Rudi Santoso juga. Ini sepertinya apakah masih di tempat? Pak Rudi udah chatting tadi ya, kayaknya udah banyak kasih chattingan ya, kasih saran. Sudah kasih saran banyak tadi ya. Dari beberapa chat yang masuk sudah beliau jawab, berikan solusi. Ini Coach Rudi sudah hadir ya. Selamat sore Coach Rudi, ada yang mau ditambahkan Coach Rudi? Baik, terima kasih. Suatu hal yang luar biasa tadi dari disampaikan. Kemudian saya tertarik tadi yang Bu Joyce tadi, banyak sekali itu uniqueness-nya sangat-sangat nyata dan itu mudah untuk marketingnya Bu. Jadi manfaatkan sosial media yang ada, baik dari Google Review. Kalau belum bisa bikin create form, Google Form gitu. Kemudian setiap pelanggan nanti dikasih kayak QR code-nya untuk ngisi di situ, terus langsung review. Kalau udah berhasil review bisa kasih hadiah. Hadiahnya 1 cup kopi tadi, kopi kesehatan misalnya gitu. Tapi jangan semua rasa Bu. Kalau semua rasa susah menyiapkannya. Jadi 1 atau 2 pilihan aja yang A atau B sebagai hadiah. Atau bahkan bisa tadi yang saya sampaikan di chat itu bisa melakukan dengan bundling.
Siapa yang beli kafe di kafenya untuk makanannya, kopinya itu berhak mendapatkan let's say 20% untuk cerutunya. Bagi orang pembeli cerutunya bisa dapat 10% untuk beli F&B-nya. Itu banyak cara yang bisa dilakukan, Bu. Dan itu sudah uniqueness. Kemudian jangan lupa kalau memang itu suatu yang unik, bisa tiap sebulan atau 2 bulan sekali diadakan event yang berkaitan dengan cerutu, atau cerutu taste competition atau apa namanya, itu akan sangat menarik. Gitu. Wah, bagus Pak Rudi. Ini jadi saya jadi ingat juga ya. Saya jadi ingat juga salah satu klien saya, dia strateginya bukan cerutu, bukan kafe sih, dia usahanya itu roti ya, makanan pestrian roti gitu. Jualnya itu di mall, di basement di bawah gitu ya. Orang nggak banyak yang tahu kan kalau ke basement gitu kan. Akhirnya mereka itu sebar flyer di tangga-tangga itu, minta izin dulu pasti dengan orang mallnya. Tapi di situ flyernya itu gratis, dari jam sekian batas maksudnya jam sekian gratis roti satu gitu ya. Rotinya ya yang digratiskan tentu roti yang standar gitu ya, roti yang gampang dibuat cepet. Nah begitu nyampe mereka datang sambil syaratnya bawa flyer itu kan, datang ke tokonya, mereka dapat roti gratis. Disitulah tempatnya kita menawarkan tambahan, ini ada roti ini, ada roti ini. Akhirnya yang mereka kebanyakan itu 80% yang tadi mau ngambil roti gratis, beli juga yang lain-lainnya gitu ya. Jadi ya? Dengan pancingan roti gratis itu gitu ya. Nggak tahu nih apakah bisa dipakai, dimodifikasi ya saran ini untuk sigar dan kafenya gitu ya. Jadi tapi harus benar-benar staffnya harus juga ini ya, di briefing juga, di ini juga supaya nggak kewalahan juga ya datang gitu kan orang. Dan yang ditawarkannya gratisnya itu harus stoknya jelas tersedia dan waktunya dibatasin banget memang gitu ya, supaya mensegerakan orang untuk datang. Itu salah satu yang bisa divariasi yang bisa dipakai. Itu juga bukan ide saya ya, tapi memang muncul dari klien saya gitu ya. Bagus sih macam-macam gitu ya untuk memanggil orang gitu ya datang. Nah gimana supaya bisa terus menerus, begitu datang mereka catat nomornya, namanya, seminggu kemudian dihubungi, di kontak, di blasting gitu, gimana rotinya, apa menarik ya silakan, kalau mau silakan lagi, jadi silakan datang lagi gitu. Jadi selalu jalin komunikasi sih zaman sekarang. Juga menarik. Mohon maaf ya tadi saya batuk-batuk. Gak apa-apa ya. Oh udah jam berapa nih? Oke, ada lagi mungkin? Atau gimana Pak Andreas? Saya Pak Andreas. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan saja. Terima kasih banyak Coach Adit atas seri yang sangat insightful. Ya, sama-sama. Maaf Pak Adrian, ada inbox itu anak baru itu mau bertanya tuh. Oh, ternyata baru ada yang inbox. Iya, di kolom chat. Boleh bertanya Pak Indri, Bu Indri atau Bu Indri? Pak Indri Maudi. Ibu Indri, selamat sore. Selamat sore. Pertanyaannya apa Bu Indri? Enggak, saya ini tadi telat kan masuknya udah jam 5. Karena saya juga membagi waktu karena saya juga kerja ya. Ini saya sempetin nih Pak. Cuman tadi saya mendengarkan, itu saya bingung sekali karena saya orang baru ya. Maaf kalau pertanyaan saya ini tidak terlalu profesional. Silakan Bu. Tadi ada ibu siapa tadi ya, itu kan jadi dari perbincangan itu kok ada pemasaran makanan, menjual ini menjual itu saya kan belum paham nih Pak, karena saya belum tahu ya di Ciputra ini, karena saya baru belum lama. Jadi saya pengen tahu apa sih yang sedang dibicarakan tuh sebenarnya apa sih gitu. Terus motivasi dari semua itu untuk saya tuh bagaimana? Jadi Ibu Indri siapanya ya Bu ya? Jadi Ibu Indri sekarang pelaku usaha atau bagaimana Bu? Iya, saya ada pelaku usaha juga ada. Ya saya orang sedikit bisnis lah. Oke. Baik, mungkin masukannya adalah mungkin Bu Indri sebagai pelaku usaha ya, seperti yang di-share Coach Adit tadi, bagaimana strategi terkait dengan pemasarannya ya Bu Indri ya. Jadi mungkin
secara umum Coach Adit boleh kasih saran ya, karena beliau ini pelaku usaha dan mungkin secara garis besar belum mendapatkan informasi yang lebih lengkap tadi ya. Mungkin di sesi ini Coach Adit bisa memberikan sesi penutup ataupun sesi kesimpulan ya, jadi pembicaraan kita sore ini, Coach. Baik, terima kasih sekaligus buat merefresh Bu Indri juga ya. Ya, karena tadi kan Ibu Indri datang sudah sepertiga waktu terakhir ya, jam 5. Ya thank you sih Bu, kalau walaupun dengan kesibukannya masih mau tetap hadir ya. Jadi sesi hari ini saya sharing terkait dengan strategi pemasaran, tapi strategi pemasarannya khusus tentang bagaimana menemukan keunikan usaha kita dan menceritakannya gitu ya. Jadi usaha yang kita lakukan itu yang kita punya ya, agar proses pemasaran lebih efektif harus ditunjang dengan keunikan apa nih dari usaha kita yang kita miliki, dan kita harus ceritakan ke orang yang memang tepat menjadi sasaran target usaha kita, agar mereka tahu dan akhirnya memutuskan untuk beli dari kita gitu ya. Usaha apapun kalau nggak ada keunikan akan susah bersaing gitu ya. Orang bisa bersaing karena ada sesuatu keunikan yang tidak bisa ditiru oleh pesaing gitu. Nah itulah makanya saya mau sharing hari ini gitu ya. Jadi tahapan-tahapannya gimana dalam menemukan keunikan? Yang pertama, Ibu Indri harus misalnya usahanya apa nih? Usaha A. Nah usaha ini sebetulnya Ibu Indri target orang-orangnya, Ibu mau orang-orang yang seperti apa sih yang menjadi sasaran usahanya Ibu ini gitu ya. Target marketnya misalnya gitu. Apakah ibu rumah tangga, apakah orang kantoran, usianya seperti apa, jenis kelaminnya seperti apa, di mana mereka berkumpul gitu ya. Nah dari situ kemudian Ibu tentukan juga keunikan usaha Ibu. Misalnya Ibu usahanya apa menjadi keunikan gitu ya dari usaha Ibu yang memang bisa dipromosikan, bisa disampaikan ke orang gitu ya. Dan ini harus yang tentu keunikan ini yang bermanfaat, berguna buat orang yang Ibu sasar ya, yang bisa membantu mereka menyelesaikan masalah, bisa menolong mereka gitu ya terhadap permasalahannya gitu ya. Contoh tadi saya mencontohkan usaha permak pakaian gitu, permak pakaian. Targetnya adalah ibu-ibu yang memiliki baju yang kebesaran, kekecilan, yang sudah lama disimpan tapi sayang dibuang, tapi udah kekecilan atau sudah beli baju yang ternyata nggak cocok ukurannya gitu ya. Itu semua adalah yang menjadi targetnya jasa permak baju itu. Nah keunikannya apa? Dia mampu menyesuaikan lagi baju pemilik yang dimiliki mereka supaya bisa lagi pas di badan gitu ya. Bisa pas di badan, jahitannya awet dan sebagainya. Kemudian ceritakan ke orang-orang tersebut, sehingga pada akhirnya semakin sering kita menyampaikannya, semakin banyak yang tertarik juga gitu ya. Teknik menyampaikannya juga ada tadi ya. Nggak tahu nih materinya nanti apakah akan dikasih ke mereka Pak Andrian? Silakan. Ya boleh, sih, Coach, ini ada permintaan dari peserta untuk bisa dikirimkan materinya Pak Adit. Apakah ini bisa boleh? Nanti saya kasih ke Pak Andrian ya, PDF-nya, baik ya. Itu set presentasinya dan lembar-lembarannya. Maaf saya potong Pak. Iya. Saya mungkin untuk sementara ini saya pegang dulu apa yang sebenarnya jadi topiknya ya hari ini. Cuman yang saya bingung itu apakah hubungannya, saya kan ditawarkan karena menabung ya Pak ya, menabung. Oh baik. Bu Indri, jadi saya bisa jelaskan di sini. Materi hari ini adalah materi yang sifatnya umum ya Bu. Kalau Bu Indri ingin mendapatkan materi yang lebih spesifik ke bisnis plan ya tentang Ciputra Entrepreneurs Club, ada kelasnya lagi Bu, berbeda Bu. Ya, jadi nanti Bu Indri bisa mengikuti kelas-kelas yang terkait dengan Ciputra Entrepreneurs Club, terkait dengan bisnis plan, materi-materi tentang Ciputra Entrepreneurs Club sendiri di agenda yang terpisah Bu. Seperti itu Bu Indri. Bu Indri sudah tergabung di WhatsApp group? Oh sudah. Cuman sudah, ya sudah iya. Enggak, maksud saya nih berarti bukan hanya kita hanya untuk menabung saja gitu ya. Berarti di dalam kita usaha menabung, tetapi di samping-sampingnya kita ada poin-poin yang lain.
Berarti Iya, betul. Salah satunya ketika Ibu bergabung bersama komunitas Ciputra Entrepreneurs Club, tentunya ada manfaat-manfaatnya. Di antaranya adalah manfaat seperti hari ini, sore ini, dapatkan investasi ilmu yang Bapak Ibu bisa implementasikan dalam unit bisnis masing-masing, seperti itu, Bu. Tapi kalau Bu Indri terkait dengan bagaimana menjalankan program CEC, bagaimana melakukan referensi, itu nanti ada kelas khusus, Bu, terpisah. Iya. Seperti itu ya, Bu Indri. Ya, nanti Sama-sama, Bu Indri. mudah-mudahan kalau saya punya waktu saya akan ikutin ya supaya saya tahu Ciputra Boleh itu Bu Indri, semua. siap ya. Dan Ya. ini terima kasih banyak Bu Indri sudah bergabung di kelas ini, yang tentunya ini menjadi salah satu manfaatnya Bapak Ibu terima sebagai member Ciputra Entrepreneurs Club. Tentunya support dan dukungan dari Corpora Consulting juga nih ya Pak Adi. Terima kasih juga Pak Rudi. Yes, thank you Pak Adrian. Baik, jadi kita sudah di akhir sesi nih Coach. Terima kasih banyak Coach Adit atas Thank you sharing yang semua. sangat insightful bagi kita semua sore ini. Melalui sesi hari ini kita belajar bahwa untuk meningkatkan performa bisnis dibutuhkan strategi yang tepat, mulai dari mindset yang kuat, pengelolaan tim yang optimal, hingga sistem bisnis yang mampu mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. Karena tadi sudah sesi diskusinya berbarengan dengan materi, jadi kita berikan kesempatan untuk Coach Adit bisa menutup ya sesi ini. Pesan-pesannya apa? Silakan untuk Coach Adit. Terima kasih Pak Adrian atas waktunya ya, atas kesempatan saya bisa sharing sore hari ini. Ya, jadi ya memang bisnis itu balik lagi luas banget ya, dan banyak hal yang perlu dipelajari gitu ya. Jadi saran saya mungkin jangan malu-malu untuk belajar ya. Di tempat di sini, wah banyak sekali ilmu-ilmu yang ternyata disediakan ya Pak Andrian ya. Jadi harus selalu hadir kayaknya ya, supaya nggak ketinggalan ya. Karena mungkin nggak akan diulang lagi gitu ya. Karena tahun depan mungkin ilmunya udah baru lagi nih gitu ya, ilmu-ilmu baru lagi yang harus di-share. Jadi harus rajin hadir dan jangan lupa pelajari dan implementasikan gitu ya. Jangan hanya cuman ditonton aja, tapi harus dipraktekin gitu ya. Mudah-mudahan konsisten hadir, mempraktekkan akan memberikan hasil juga gitu ya. Jangan putus asa juga, karena bagaimanapun bisnis itu nggak bisa instan ya, usaha itu ya. Jadi harus terus-menerus gigih gitu ya untuk bisa akhirnya memberikan hasil. Ilmu apapun kalau cuman ditonton aja, seberapa praktisnya ilmu tersebut kalau nggak dijalankan ya sama aja, percuma gitu ya Andrian ya. Iya, Jadi harus dijalankan gitu, harus dipraktekkan gitu ya. Nggak semuanya dipraktekkan seluruh ilmu yang saya sampaikan, mungkin 1-2 hal aja yang memang bisa digunakan ya silakan gitu. Terima kasih Pak Andrian atas waktunya. Mungkin itu sama-sama ya. Terima kasih banyak atas insight yang sharing yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan juga kehadiran dari teman-teman Corpora, Pak Rudi Santoso, dari ada juga Bu Rahayu juga hadir di tengah-tengah kita. Ya, Bu Yayu. Iya, semoga pembahasan mengenai strategi peningkatan performa bisnis sore ini dapat memberikan perspektif baru dan mendorong Ciputra untuk terus bertumbuh menjadi lebih besar dan lebih baik. Terima kasih atas partisipasi aktif Bapak Ibu semuanya, Ciputra pada sesi hari ini. Sampai bertemu kembali di program Entrepreneurs Academy berikutnya bersama Ciputra Entrepreneurs Club. Saya Andrian undur diri dan juga Coach Adit. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih. Coach Adit, terima kasih. Sampai jumpa Pak semua Rudi, ya. terima kasih. Semoga Bu Rahayu, sukses. Bapak Ibu semuanya. Izin Terima kasih live. kembali lagi. Terima kasih Pak Adrian. Sama-sama, terima kasih kembali Bapak Terima Ibu. kasih Pak Adrian. Selamat beraktivitas kembali.